kalau melihat dari komposisi kursi itu sangat memungkinkan ya. Saya dapat nih ada dari Twitter ini. 314 itu adalah jumlah kursi yang kalau kita hitung memungkinkan untuk mendukung usulan hak angket. Sementara yang menolak itu adalah 261. Yang menolak itu Gerindra, Golkar, PAN, dan gerbong yang terakhir adalah Demokrat. Gitu. Nah, kalau dari komposisi ini sendiri kan sebetulnya jadi sangat mungkin ya. Sebetulnya relatif kuat, apalagi dari sisi komposisi pimpinan itu bukan saja ada Puan di situ, tapi jangan lupa wakil ketua DPR-nya ada Caimin. Sebetulnya yang lebih menentukan bisa jadi transaksi-transaksi di bawah meja di luar ruangan itu yang kita nggak pernah tahu. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Hak angket DPR bergulir meskipun ada tanda-tanda gembos di tengah jalan. Salah satunya misalnya sudah ada pertentangan terkait dengan isu hak angket di Paslon 1, di Paslon 3, terutama partai pendukungnya. Begitu juga ada yang mengatakan hak angket itu tidak tepat untuk isu kecurangan pemilu karena isu ini akan lebih pas dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan dilaporkan ke Bawaslu. Tapi ada juga yang mengatakan itu adalah hal atau hak yang memang dimiliki oleh DPR dan bisa dilakukan untuk menyelidiki satu kebijakan yang keliru. Nah, untuk membahas soal ini, kita sudah kehadiran tamu istimewa, Mas Rizky Argama. Kita panggil Mas Gama, ya biasanya Mas Gama ini adalah Direktur Eksekutif PSHK, ya, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, sekaligus juga adalah pengajar di Sekolah Tinggi Jentra. Kalau sebelumnya kita mengundang Mbak Bivitri Susanti, ya, Mas Gama ini adalah karib dari Mbak Bivitri juga, karib dari Mbak Gita juga yang pernah juga kita undang untuk mengisi channel kita. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita coba ajak ngobrol Mas Gama. Mas Gama, apa kabar? Halo Mas Adnan, kabar sih baik, tapi kalau lihat situasi negara hari ini agak kurang baik ya rasanya. Kurang baik dan mungkin bukan hanya kurang baik, tidak baik. Tidak baik, oke, itu lebih tepat. Tidak baik. Mas Gama, ini terkait dengan wacana hak angket. Ada dua hal yang berkembang hari ini. Satu hal, ada yang mengatakan, ya para ahli hukum bahkan profesor, tapi ternyata profesornya kebetulan sedang bekerja untuk paslon 2 gitu ya, sehingga memang kadang-kadang kita juga agak bingung, ini pendapatnya sebagai akademisi atau pendapatnya sebagai tim hukum di paslon 2 gitu ya. Misalnya Yusril mengatakan ya nggak tepat, hak angket itu dibawa untuk isu kecurangan pemilu. Tapi ada juga yang mengatakan, loh boleh-boleh saja, itu kan hak DPR. Gimana Gam pendapatnya? Hak angket tidak tepat untuk isu pemilu, sebetulnya kita harus melihat sebetulnya yang di pemilu, ketika kita bicara soal pemilu itu sebetulnya dia bagian dari kebijakan pemerintah atau bukan sih gitu. Kalau misalnya kita balik ya secara normatif, hak angket itu kan diaturnya bersama dua hak lainnya ya. Jadi kalau di konstitusi kita pasal 24A UUD 45 tuh diatur DPR punya hak interpelasi, kemudian hak angket, lalu hak menyatakan pendapat. Sebetulnya tiga ini tuh kalau kita perhatiin secara teknis, dia tuh seperti tahapan. Biasanya dimulai dari interpelasi, lalu angket, terakhir hak menyatakan pendapat. Walaupun nggak dilarang juga, itu dipilih gitu oleh DPR, dia mau pilih yang mana. Nah, masing-masing memang ada bedanya. Kalau hak angket sendiri, dia itu spesifik digunakan untuk DPR untuk melakukan investigasi. Jadi bahasanya itu, angket itu kan asal dari bahasa Prancis ya, jadi mungkin beda dengan angket yang kita pahami seperti bahasa Indonesia gitu. Dia asalnya dari angket, bahasa Prancis, itu artinya melakukan investigasi atau penyelidikan. Objeknya apa? Objeknya adalah pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah. Nah, kalau yang saya pahami, yang didiskusikan dan menjadi perdebatan publik akhir-akhir ini, sebetulnya kan
DPR atau beberapa paslon itu membicarakan atau mewacanakan hak angket itu kaitannya dengan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi yang terjadi di kisaran periode atau tahapan pemilu. Jadi bukan fokus kepada pemilunya gitu. Kalau kita bicara soal tahapan pemilunya, yaitu mungkin domainnya di Bawaslu. Kalau misalnya kita bicara hasil pemilunya, itu domainnya di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau yang saya pahami kan sebetulnya DPR atau beberapa fraksi atau beberapa parpol di DPR itu sekarang mempermasalahkan misalnya ada kesan politisasi bansos, itu kaitannya dengan pemilu. Lalu ada kesan politisasi aparat dan sebagainya. Jadi saya pikir harusnya itu nggak ada masalah sama sekali gitu loh. Jadi sebetulnya bisa jadi mungkin Prof. Yusril atau profesor yang lain itu bicara dua hal yang berbeda. Yang satu bicara soal apa yang terjadi atau kebijakan pemerintah apa yang terjadi di sekitar pemilu. Yang satu bicara soal sengketa hasil atau misalnya pelanggaran administratif pemilu. Gitu sih. Jadi kayak Kalau menurut saya sih nggak ada masalah. Jadi kayak jaga sembung bawa golok ya, yang dibahas apa, Iya, yang boleh bawa dikomentari golok, bawa apa gitar, gitu. boleh juga tuh. Yang nggak boleh bawa sabu ya. Iya, tapi ya nggak boleh bawa sabu. Ya tapi wajar lah kalau misalnya kita bicara profesornya lagi nyambi jadi kuasa hukum atau timnya 02, wajar lah bicara seperti itu. Jadi kita anggap saja dia sedang mewakili kepentingannya 02 gitu ya. Tidak dalam konteks sebagai Mungkin, akademisi. Tapi ini juga iya. diomongin oleh anggota KPU, Mas Gama. Anggota KPU salah satunya Hmm, juga mengatakan ya kembalikan saja ke Undang-Undang Pemilu gitu ya. hmm. Apa ribut-ributnya jangan bawa-bawa hak angket gitu. Apakah ini juga bisa disamakan karena salah melihat konteks hak angket sebenarnya? Beberapa kali kalau saya ngelihatnya ya, komisioner KPU, komisioner Bawaslu, itu seringkali mereka memang menggunakan bahasa-bahasa yang terlampau normatif. Jadi ketika melihat persoalan dugaan pelanggaran di lapangan, itu mereka akan sangat ketat gitu ya, ketat dalam arti yang sangat tekstual dan gramatikal gitu, melihat apakah suatu pelanggaran itu diatur atau enggak di dalam, atau suatu tindakan yang diduga pelanggaran itu diatur atau tidak di dalam undang-undang pemilu. Nah, begitu juga yang terjadi soal hak angket ini ya. Menurut saya bahasanya memang bahasa yang sangat legal tekstual gitu, dan seharusnya dalam konteks hari ini untuk level pejabat negara setingkat komisioner KPU harusnya bisa melihat lebih luas. Dalam konteks mereka penyelenggara pemilu, ya mungkin memang mereka bicaranya dalam tataran pemilu berarti kaitannya dengan tahapan dan hasil gitu. Tapi kalau misalnya dia ditanyakan soal wacana hak angket, menurut saya ya terbuka saja bilang bahwa itu merupakan hak dari DPR dan itu bukan domainnya mereka, bukan domainnya KPU untuk kemudian Menanggapi. menafsirkan lebih jauh gitu. Iya, menanggapi sih sebetulnya boleh-boleh aja, tapi sebetulnya kan itu bukan kompetensi atau kapasitas dia juga gitu loh terkait hak angket. Oke, Mas Gama, ini juga ada satu lagi ya keramaian gitu ya terkait dengan hak angket, misalnya Wakil Ketua Nasdem ini baru bilang Hmm. ya itu nggak wilayahnya Ganjar sebagai paslon 3 yang kalah untuk ngomong soal hak angket gitu. Hmm. Pertanyaan saya, apakah dorongan untuk DPR melakukan hak angket atau menyelenggarakan hak angket itu memang sepenuhnya wilayah DPR atau sebenarnya siapapun punya hak apabila memang itu layak untuk didorong oleh DPR ya disampaikan, terlepas dari konteks dia itu adalah bagian dari kelompok yang sedang berkompetisi ataupun pihak lain, misalnya masyarakat lah Hmm. ya, kita Ya. masyarakat sipil misalnya mau bilang ya DPR bisa saja itu menggunakan hak angket untuk menyelidiki peran-peran presiden yang terkesan cawe-cawe di dalam Pilpres 2024.
soal bansosnya, soal penunjukan pejabat sementara di kepala daerah, soal mobilisasi kepala desa, ya, soal mobilisasi aparat penegak hukum, ya itu kan sebenarnya bagian dari hak kita, toh? Atau bagaimana? Iya, setuju banget sih. Jadi ini kalau boleh cerita dikit ya, PSHK itu lumayan sering ngedorong DPR untuk menggunakan haknya gitu. Jadi kan DPR tuh seringkali beberapa anggota ribut di medsos, ribut di Twitter gitu. Biasanya PSHK suka nyolek, pakai dong haknya, kan punya hak interpelasi, punya hak angket gitu kan. Jangan diem aja gitu, harus dikapitalisasi hak-hak lembagaan itu. Termasuk misalnya beberapa waktu yang lalu, kalau misalnya kita ingat, pasti ingat lah ya, kasus Pulau Rempang misalnya tahun lalu, PSHK waktu itu bikin rilis, dan kita bilang bahwa DPR panggil dong presiden atau menteri-menteri yang terkait dengan situasi di Pulau Rempang. Panggil waktu itu konteksnya adalah kami PSHK mendesak DPR untuk mengajukan hak interpelasi. Nah, itu nggak sah-sah saja gitu loh. Maksudnya ya itu bagian dari partisipasi dan dorongan publik gitu. Saya ingat waktu itu ada satu anggota DPR yang kemudian merespon dengan, saya baca di media, merespon dengan, oh silakan PSHK diproses interpelasinya. Nah, di situ yang menurut saya bukan agak lagi ya, sangat ngaco gitu. Maksudnya tugas kita sebagai publik, sebagai masyarakat adalah mendorong DPR untuk menggunakan haknya. Kemudian ya sudah ada dorongan seperti itu, berarti kan sebetulnya DPR lebih punya dukungan politik untuk kemudian menjalankan haknya. Haknya sendiri itu adalah bagian dari powernya dia, bagian dari kekuasaan. Jangan tanya lagi ke masyarakat bagaimana cara dia memproses haknya, yaitu sudah silakan dia lakukan sendiri. Undang-undang juga sudah mengatur, ada Undang-Undang MD3, ada UUD 45, bagaimana sih secara teknis proses untuk mengajukan hak tersebut. Jadi kalau saya sih melihatnya nggak ada masalah ya, mau itu yang mendorong adalah publik, NGO, akademisi, capres yang berkontestasi dalam pilpres, itu siapa saja punya hak sebetulnya untuk kemudian mendorong DPR melaksanakan haknya. Gitu. Oke, ini berarti ya itu bebas lah ya. Siapa yang mau dorong atau menggulirkan wacana ya DPR perlu menggunakan hak angket atau hak interpelasi atau hak-hak yang lain ya itu sih bagian dari public discourse ya. Soal nanti apakah DPR akhirnya secara kelembagaan menyetujui dan melakukannya itu adalah hal yang berbeda ya. Itu wilayah mereka lah, wilayah partai politik, wilayah fraksi, dan wilayah anggota DPR untuk kemudian menyepakati apakah akan bergulir hak angket itu atau berhenti. Mas Gama, ini soal hak angket masih banyak yang nggak tahu. Karena seringkali baru muncul kalau ada isu yang sangat besar, sensitif, atau mungkin menjadi kepentingan kelompok-kelompok tertentu di DPR. Sehingga kadang-kadang publik itu melihatnya hak angket itu politis atau dipolitisasi gitu ya. Padahal itu kan hak DPR yang melekat secara kelembagaan. Ya. Salah satunya yang kemudian menjadi negatif persepsi soal hak angket itu adalah ketika DPR menggunakan hak angket untuk KPK. Waktu itu ya, kan sebenarnya di situ ada perdebatan apakah KPK itu bisa menjadi objek dari hak angket DPR atau bukan, tapi kemudian tetap berjalan karena MK mengatakan bisa gitu. Nah, evaluasi PSHK terkait dengan penggunaan hak angket DPR ini gimana, Mas Gama? Ya, sebenarnya yang paling pertama perlu kita pahami bareng-bareng adalah DPR itu lembaga politik. Jadi kalau misalnya kita melihat dengan kacamata publik bahwa oh ini sesuatu yang dipolitisir atau semacam itu ya, kita perlu memahami bahwa ya DPR pada dasarnya adalah lembaga politik, dan mungkin kita juga nggak perlu selalu melihat politik dari konotasi yang negatif. Gitu. Betul. Nah, tapi saya ngerti sih bahwa mungkin ada semacam dugaan atau prasangka terhadap terhadap DPR kalau misalnya ada hak angket yang digulirkan. Ada banyak kasus ya. Tadi Mas Adnan cerita
pada ketika DPR gitu ya dianggap dia sebetulnya bagian dari eksekutif atau bukan gitu ya, sehingga dia bisa diangkat atau tidak. Lalu ada lagi zaman dulu kalau kita masih ingat tuh tahun 2000-an awal ada hak angket Senturi yang ramai banget. Waktu itu tuh Menteri Keuangan Sri Mulyani itu diundang berkali-kali, bahasanya dipanggil, bahkan dipanggil berkali-kali ke DPR untuk ditanya berbagai macam hal. Memang ada kesan bahwa hak angket itu ditujukan untuk kemudian menjatuhkan gitu ya dalam tanda kutip pemerintahan. Dan kalau kita melihat secara dari sisi kerangka hukumnya pun memang ada arah ke sana. Jadi kan tadi seperti di awal saya bilang bahwa sebetulnya hak-hak itu seperti tahapan. Jadi mulai dari hak interpelasi yang sebetulnya pada prinsipnya artinya tujuannya adalah meminta keterangan dari pemerintah terkait kebijakan tertentu. Tahap berikutnya adalah hak angket, jadi dia ini kayak level 2 gitu ya, yang tujuannya adalah untuk melakukan investigasi terhadap kebijakan tersebut. Jadi dia terkesan lebih lebih berat nih, hak angket nih kayaknya lebih 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 krusial Serius. gitu, lebih serius, betul. Nah, hak angket itu bisa berujung pada hak menyatakan pendapat. Nah, hak menyatakan pendapat ini memang kalau kita lihat di aturannya Undang-Undang MD 3 maupun di konstitusi itu bisa berujung pada pemakzulan atau impeachment gitu. Dalam praktek tentu saja belum terjadi ya. Paling tidak pasca reformasi, pasca Undang-Undang MD 3 yang baru, ini semua belum sampai berujung pada hak menyatakan pendapat apalagi pemakzulan. Tapi hak angket kita sudah beberapa kali terjadi. Nah, memang tidak semuanya kemudian punya ujung yang mungkin diharapkan oleh anggota DPR ya, karena biasanya kemudian hak angket itu berakhir dengan ditutup gitu. Jadi ketika pemerintah, baik itu presiden atau yang diwakili oleh para menterinya itu menjelaskan berbagai macam hal yang diinvestigasi oleh DPR, kemudian di luar itu yang publik juga tidak tahu, pasti ada lobby-lobby gitu. Jadi di antara pihak pemerintah dengan DPR, dan kita tahu di DPR juga ada partai koalisi, ada partai oposisi. Nah, di sanalah kemudian kesepakatan-kesepakatan itu muncul. Sehingga pada akhirnya hak angket itu justru mayoritas berakhir positif dalam dalam tanda kutip ya. Artinya tidak berlanjut pada delegitimasi kekuasaan pemerintah atau kekuasaan presiden. Jadi Oke. tidak sampai tuh ke hak nyatakan pendapat gitu. Jadi selesai saja gitu. Oh, hak angketnya ditutup. Karena kalau kita lihat ketentuannya juga seperti itu. Jadi kalau misalnya hak angketnya itu sudah berakhir, ya udah dia sudah selesai gitu. Pansusnya bisa bubar gitu. Oke, jadi tidak perlu dianggap juga penggunaan hak angket DPR itu tujuannya sampai ke pemakzulan gitu ya. Karena hak menyatakan pendapat itu kan satu Iya, langkah menuju juga pemakzulan gitu ya. Meskipun kalau menurut banyak pihak mekanisme pemakzulan hari ini sangat berbeda dengan mekanisme yang ada sebelumnya ketika zaman Gus Dur dulu dilengserkan itu kan dengan sangat mudah. betul. Kalau sekarang ada tahapan-tahapan tertentu gitu ya. Jadi kayaknya Presiden Jokowi juga nggak perlu terlalu khawatir, nggak usah nambah gerbong lagi gitu ya, sehingga menterinya jadi warna-warni nih, semua partai ada gitu. Akhirnya lupa dengan pekerjaan utamanya di masing-masing kementerian gitu. Mas Gama, terkait dengan isu hak angket ini, kan kita juga akan ngomong soal prasyaratnya untuk bisa menjadi hak angket. Mm-mm. Ya, kalau cuma satu anggota DPR yang ngomong, satu fraksi yang bicara, mungkin ini belum terlalu bisa menjadi modal gitu ya untuk terwujudnya hak angket. Nah, syaratnya apa saja sih supaya hak angket itu menjadi kebijakan politik di DPR dan bergulir? Hmm. Kalau syarat formalnya tuh ya, dia tuh harus dia sama hak-hak angket sama hak interpelasi itu sama-sama harus diusulkan oleh minimal 25 orang anggota DPR. Itu yang pertama. Yang kedua, secara kumulatif yang juga harus dipenuhi adalah 25 itu minimal lebih dari satu fraksi. Jadi misalnya PDIP kan hari ini jadi
fraksi Mayoritas. terbesar, Ya. jumlahnya lebih dari 140 kursi. Misalnya 25 kursi dari PDIP doang, nah itu nggak cukup. Jadi minimal harus lebih dari satu fraksi. Jadi misalnya PDIP dan PKS contohnya gitu. Nah, kalau dia sudah mencapai 25, itu sudah memenuhi syarat untuk dibawa atau diusulkan ke rapat paripurna. Nah, yang memutuskan apakah usul hak angket itu diterima atau tidak adalah rapat paripurna. Rapat paripurnanya sendiri itu dia ada kuota minimal. Jadi minimal harus dihadiri setengah, lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Anggota DPR sekarang 575, berarti setengahnya sekitar berapa tuh? 200 260-an sekian ya. lah ya. Ya, 200 sekian. Nah, jadi kuota minimalnya segitu untuk kemudian mereka bersidang dalam paripurna memutuskan apakah usul hak angket ini diterima atau enggak. Nah, kalau dalam sidang itu lebih dari setengah yang hadir itu menyatakan menerima hak angket, berarti usulnya lolos. Secara Gitu. formal Tapi kalau sudah misalnya lolos. secara formal sudah lolos, berarti usul hak angket diterima, maka proses hak angket bisa bergulir dan pansus bisa dibentuk. Oke. Gitu, kalau proses formalnya seperti itu. Tapi waktu dulu saat DPR ingin membuat hak angket untuk KPK, itu kan ada catatan juga ya dari teman-teman soal kehadiran anggota DPR. Bisa Ya. di-recall nggak, Mas Gama? Karena dianggap waktu itu kan nggak memenuhi juga dari sisi yang hadir ya. Mungkin hanya datang, tanda tangan, terus pergi gitu ya. Dan bilang, oke, saya ikut gitu. Iya, itu saya agak lupa-lupa ingat. Tapi kalau kaitannya dengan kuota kehadiran, itu memang selalu jadi permasalahan tuh Mas Adnan. Jadi sebenarnya secara formal, Undang-Undang MD3 itu nggak mengatur apa sih yang dimaksud dengan kehadiran. Tapi kemudian kalau kita ngelihat dalam praktik, itu memang yang dimaksud dengan kehadiran adalah kalau dia sudah menandatangani daftar kehadiran, dia dianggap hadir. Cuman memang itu sangat problematik karena yang dibutuhkan ketika pemungutan suara, misalnya menyetujui atau tidak menyetujui usulan hak angket, itu kan terjadinya di akhir atau pada saat sidang. Artinya kehadiran fisik itu jadi penting. Disitulah kemudian suara mereka atau suara anggota DPR itu dihitung gitu. Jadi kalau dalam pandangan saya kehadiran fisik atau kalaupun mungkin sekarang kita sidangnya atau rapatnya hybrid ya, kehadiran di virtual itu juga harus dihitung gitu loh. Artinya tidak sebatas tanda tangan. Gitu sih kalau pandangan saya. Mas Gama, apabila nih kita berandai-andai ya, ini bergulir karena PDIP adalah pemegang kursi mayoritas di DPR, dan kalau dia bisa berkoalisi dengan PKS, ini juga sesuatu yang sangat baru ya, karena nasionalis kemudian bertemu dengan kelompok politik yang selama ini dianggap kanan gitu ya, Islamis ya. Islamis gitu. Kemudian kalau ditambah lagi dengan fraksi yang lain, sementara ketua DPR-nya juga adalah PDIP ya, Betul. Puan Maharani, apakah ada kemungkinan ini bisa sampai juga di tahapan hak menyatakan pendapat dengan melihat kalkulasi yang sekarang kita lihat di DPR itu? Ya, saya cenderung untuk nggak berandai-andai, Mas Adnan. Mungkin kalau misalnya analisis politiknya, sarjana politik jauh lebih tajam ya soal itu. Tapi kalau saya melihatnya adalah memang tahapan ini adalah tahapan yang sangat dimungkinkan untuk lanjut ke hak berikutnya, itu hak menyatakan pendapat. Kalau melihat dari komposisi kursi, itu sangat memungkinkan ya. Saya dapat nih, ada dari Twitter ini, 314 itu adalah jumlah kursi yang kalau kita hitung memungkinkan untuk mendukung usulan hak angket. Sementara yang menolak itu adalah 261. Yang menolak itu Gerindra, Golkar, PAN, dan gerbong yang terakhir adalah Demokrat. Gitu. Nah, kalau dari komposisi ini sendiri kan sebetulnya jadi sangat mungkin ya. Sebetulnya relatif kuat, apalagi dari sisi komposisi pimpinan itu bukan saja ada Puan di situ, tapi jangan lupa wakil ketua DPR-nya ada Caimin.
Jadi ada orang yang sebetulnya juga punya kepentingan sangat besar gitu ya dengan pengajuan hak angket ini. Kalau melihat sekadar dari komposisi itu, tentu saja jawabannya mungkin-mungkin saja. Tapi sekali lagi saya tidak punya analisis politik yang akurat ya terkait itu ya. Jadi saya mungkin Kecuali lebih lihat dari legal formal. kecuali Nasdem dan PKB digoda ya. Nah, itu tadi yang saya bilang bahwa sebetulnya yang lebih menentukan bisa jadi transaksi-transaksi di bawah meja di luar ruangan itu yang kita nggak pernah tahu. Ya, kita akan lihat seberapa model-model transaksional itu akan terbangun ya dalam merespon Iya, isu angket ini. Terakhir Mas Gama, ini pertanyaan siap. penutup, pengunci tapi juga penting. Kalau melihat dari berbagai macam manuver kebijakan presiden di dalam konteks Pilpres 2024, menurut analisis Mas Gama, apakah memang sebenarnya presiden ini sudah layak juga untuk ditanya, diselidiki oleh anggota DPR melalui hak angket? Sebelum pemilu lalu, kalau saya nggak salah tanggal 7 Februari, itu bisa dicek di media, kami, Civitas Akademika Sekolah Hukum Jentera itu bikin pernyataan sikap. Yang intinya adalah, ya kami menganggap bahwa demokrasi kita tidak sedang baik-baik saja dan harus diselamatkan. Dan konteksnya adalah apa yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi terkait dengan persiapan pemilu pada saat itu ya, seminggu sebelum pemilu. Salah satu yang kemudian kami sampaikan adalah sebetulnya kami mendorong DPR untuk mengajukan hak interpelasi. Nah, saat itu tuh kami masih dalam tanda kutip berbaik hati tuh nggak langsung angket gitu ya, hak interpelasi. Kami waktu itu menyebutkan beberapa hal. Yang pertama soal politisasi bansos. Bansos. Saya ingat banget soalnya waktu itu baru saja sehari sebelumnya Sri Mulyani melakukan blokir anggaran sebesar 50 triliun terhadap beberapa KL yang kuat dugaan itu kemudian digunakan untuk antisipasi kebutuhan bansos menjelang pemilu gitu kan. Yang kedua tentu saja situasi politisasi hukum, ada putusan MK nomor 90. 90 kan tentang Gibran. Betul. Itu sama sekali bukan alasan yang sangat lemah ya ketika kita bicara bahwa ada pelanggaran etik yang sudah diputus juga oleh Majelis Kehormatan MK bahwa hakimnya itu melakukan konflik of interest gitu, benturan kepentingan, ya kita maka juga bisa tafsirkan bahwa calon yang muncul dari putusan yang cacat itu juga bukan calon yang legal atau calon yang diterima secara etik, berarti calonnya adalah cacat etik gitu. Nah, dengan situasi seperti itu sih menurut saya sangat layak ya, kita bukan lagi bahkan bicara soal interpelasi, tapi bicara tentang angket. Dan yang terpenting adalah nilai penting dari pelaksanaan hak angket ini adalah memindahkan perdebatan yang ada di publik, di media sosial, itu ke forum-forum yang formal. Jadi perdebatan ini nggak lagi jadi debat kusir yang tidak tentu arah, netizen melawan buzzer, ya kan, kalau Ya. kita lihat di medsos gitu. Atau kadang-kadang politisi juga ikut campur tapi kemudian tidak berusaha menjernihkan masalah. Nah, kalau misalnya hak angket ini bergulir, ini akan sangat baik sebetulnya. Buat publik ini jadi pembelajaran bahwa DPR itu juga punya kekuasaan, tidak tidak saja hanya presiden. Mungkin hari-hari ini publik melihatnya presiden ngomong A, semua akan mengikut A. Padahal tidak seperti itu. Jangan lupa bahwa demokrasi kita mengenal ada checks and balances. Jadi apa yang dilakukan oleh presiden itu harus diawasi oleh parlemen, dalam hal ini DPR. Dan kalau DPR sampai mengajukan dan menggulirkan hak angket ini, itu jadi pembelajaran yang sangat baik untuk publik. Juga untuk presiden. Betul sekali. Itu kenapa Kalau untuk presiden bukan pembelajaran, tapi pelajaran. pelajaran politik dan pelajaran etik. Ya, harus dikasih pelajaran Harus presiden dikasih seperti itu. pelajaran. Jadi itu ya, sahabat integritas, hak angket itu sebenarnya bukan politisasi karena memang dia bagian dari hak DPR. Dalam demokrasi kita membutuhkan kekuatan oposisi untuk mengontrol sepak terjang eksekutif, dalam hal ini adalah presiden.
supaya tidak seperti yang kita lihat kemarin. Nah, oleh karena itu, maka hak angket adalah sesuatu yang konstitusional sebagai bagian dari hak yang melekat pada DPR. Demikian sahabat integritas, bincang-bincang kita dengan Mas Rizky Argama atau Mas Gama. Dia adalah Direktur Eksekutif PSHK. Jangan lupa follow akun kita di medsos, di YouTube, di IG atau di TikTok ya, baik di Satu Visi Utama maupun di PSHK. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.